menjelaskan materi tentang fisiologi olahraga, cairan, dan prestasi aerobik. Pentingnya hidrasi dalam olahraga. Dalam dunia fisiologi olahraga, hidrasi seringkali menjadi faktor yang terabaikan, namun memiliki dampak fundamental terhadap kinerja atletik, terutama dalam aktivitas aerobik. Hidrasi yang optimal adalah fondasi bagi setiap atlet untuk mencapai potensi sepenuhnya. Air dan peran esensialnya dalam tubuh atlet. Air adalah komponen vital membentuk sekitar 60-70% dari massa tubuh. Bagi atlet, perannya jauh dari sekedar pelarut. Air berfungsi sebagai yang pertama, mengatur suhu tubuh melalui keringat. Air membantu mendinginkan tubuh saat berolahraga. Yang kedua, pelumas sendi dan otot, memastikan gerakan yang mulus dan mengurangi resiko cedera. Yang ketiga, pengangkut nutrisi, membawa oksigen dan nutrisi ke sel-sel otot. Yang keempat, pembuang limbah metabolik, membantu mengeluarkan produk sampingan yang tidak diinginkan dari tubuh. Adapun keseimbangan cairan dan elektrolit selama latihan. Saat berolahraga, tubuh kehilangan cairan dan elektrolit penting seperti natrium, kalsium, dan klorida melalui keringat. Menjaga keseimbangan ini sangat penting untuk fungsi neuromuskular, volume darah, dan kinerja secara keseluruhan. Peran elektrolit. Yang pertama, natrium, menjaga keseimbangan cairan dan fungsi saraf. Yang kedua, kalsium, kontraksi otot dan keseimbangan cairan. Yang ketiga, klorida, mempertahankan volume darah dan tekanan darah. Mekanisme kehilangan cairan dan dampaknya pada kinerja. Selama latihan aerobik, tubuh menghasilkan panas dan cara utama untuk mendinginkan diri adalah melalui penguapan keringat. Kehilangan cairan ini bervariasi tergantung pada intensitas, durasi, dan kondisi lingkungan. Yang pertama, peningkatan suhu inti. Tubuh pemanas selama aktivitas fisik. Yang kedua, produksi keringat. Kinerja keringat diaktifkan untuk mendinginkan tubuh. Yang ketiga, dehidrasi. Kehilangan cairan jika asupan tidak mencukupi. Yang keempat, penurunan kinerja. Volume darah berkurang, jantung bekerja lebih keras, kelelahan dini. Adapun dehidrasi, definisi, gejala, dan tingkat keparahan. Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang biasa. Bahkan, dehidrasi ringan pun dapat merusak kinerja dan kesehatan. Tingkat keparahan yang pertama ringan, 1-2% kehilangan berat badan. Gejala, haus, mulut kering, penurunan urin, kelelahan. Yang kedua, sedang, 3-5% kehilangan berat badan. Gejala, sakit kepala, pusing, kram otot, penurunan kinerja yang signifikan. Yang ketiga, parah, 5% kehilangan berat badan. Gejala, disirotasi, pingsan, denyut jantung cepat, kegagalan organ, atau darurat medis. Ada 3 strategi hidrasi. Yang pertama, sebelum latihan, minum 5-7 ml per kilo air atau minuman olahraga 2-4 jam sebelum beraktivitas. Pastikan urin berwarna jernih atau kuning muda. Yang kedua, selama latihan, minum 150-300 ml cairan setiap 15-20 menit. Disesuaikan dengan tingkat keringat. Untuk aktivitas 60 menit, pertimbangkan minuman berolahraga. Ketiga, setelah latihan, ganti 125-150% dari berat cairan yang hilang, atau
Misalnya, jika kehilangan 1 kilo berat badan, minum 1,25 sampai 1,5 liter cairan. Ini bisa berubah air, minum berolahraga, atau makanan kaya cairan. Resiko dan pencegahan overhidrasi atau hiponatremia. Meskipun dehidrasi adalah perhatian utama, overhidrasi atau hiponatremia, natrium darah rendah, juga merupakan resiko serius, terutama dalam acara daya tahan panjang. Penyebabnya, minum terlalu banyak air biasa tanpa menggantikan elektrolit yang hilang melalui keringat. Gejalanya, mual, muntah, sakit kepala, bengkak di tangan dan kaki. Kebingungan dalam kasus parah kejang dari koma. Pencegahannya, minum sesuai kebutuhan. Pertimbangkan minuman berolahraga dengan elektrolit. Jangan minum berlebihan hanya untuk berjaga-jaga. Materi yang saya jelaskan tadi, kesimpulannya dan rekomendasi untuk prestasi aerobik optimal. Hidrasi adalah pilar penting dalam fisiologi olahraga. Secara langsung mempengaruhi kinerja aerobik dan kesehatan atlet. Dengan memahami kebutuhan cairan dan elektrolit, tubuh atlet dapat mengoptimalkan latihan dan kompetisi mereka. Rekomendasinya: 1. Rencanakan hidrasi. Buat jadwal minum sebelum, setelah, dan setelah latihan. Yang kedua, dengarkan tubuh Anda. Perhatikan tanda-tanda haus atau kelelahan. Jangan menunggu sampai sangat haus. Yang ketiga, pilih cairan yang tepat. Air untuk aktivitas ringan, minuman olahraga untuk beraktivitas intens dan panjang. Yang keempat, pantau urin. Warna urin yang jernih atau kuning muda menunjukkan hidrasi yang baik. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi fisiologi olahraga, cairan, dan prestasi aerobik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.